Audioton mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 17. Siapa gadis itu? Selamat mendengarkan. Waktu yang sudah semakin sore, dengan ditemani awan mendung, mulai menghiasi daerah tersebut. Terlihat beberapa lapak tak beratap tengah membenahi dagangan mereka, sedikit demi sedikit sebelum hujan menerpa dan mengguyur kawasan itu. Ada sebagian pula pengunjung yang masih betah melihat-lihat, walau kadang hanya sebatas melihat dan tak membelinya. Atau mungkin hanya sebatas melalui mereka yang sudah berusaha keras mempromosikan dagangan mereka dengan segala upaya. Dari yang berteriak menyebutkan satu persatu dagangannya, atau mungkin hanya sebatas mengenakannya dan memamerkan kepada anak-anak yang tengah digendong orang tuanya untuk menawarkan barang dagangan mainan. Di sisi lain, Leon tengah duduk sendiri di sebuah bangku taman, menunggu Kinara yang tengah membeli sesuatu, hingga setetes air mengenai tangannya. Leon pun menengadah sekaligus mendongak. Merasakan hujan yang mulai jatuh membuatnya beranjak. Di saat yang sama, sebuah payung berukuran besar sudah memayunginya. Tatkala gerimis yang semakin jatuh dengan tetesan air yang lebih menggerombol. Leon menoleh. Gadis itu tersenyum sangat indah di hadapannya. Maaf ya mas, lama. Kinar cari payung dulu soalnya. Leon tersenyum. Aku suka melihat senyum bulan sabitnya itu. Leon hanya mengangguk pada Kinara. Sekilas mereka masih betah berdiri di sana, saling memandang sesaat. Sini, biar aku saja yang memegangi payungnya. Leon menawarkan diri dengan tangan yang sudah menyentuh payung itu. Tidak usah mas, Kinara kuat kok mayungin mas Tara. Kinara tersenyum lebar. Aku kan lebih tinggi, jadi aku saja membawanya, ya. Tatapannya masih terarah pada Kinar. Gadis yang tengah tersipu itu masih betah memegangi tangan Leon yang sudah memegangi payung tersebut. Sweetnya. Apanya yang sweet? Aku tengah menghinamu tahu, kalau kau itu pendek. Oh, atau cebol. Terserah apa katamu lah mas. Yang penting aku merasa diperlakukan spesial, selayaknya wanita di drama romantis. Mau kemana lagi kita? Mas lelah tidak? Soalnya mas itu seperti sudah kelelahan. Tidak kok, aku masih kuat, sungguh. Serius nih? Iya. Leon berusaha memperlihatkan dirinya yang belum lelah. Ayo jalan lagi, kau bilang ingin melihat bunga api kan? Iya sih, tapi kenapa? Karena langit mendung cenderung gerimis begini, sepertinya festival bunga api dibatalkan deh. Masa sih? Iyalah, lihat. Bahkan beberapa lapak juga tutup kan. Kinara masih murung. Leon pun berpikir sejenak, lalu kembali menoleh ke arah Kinara. Hei, besok ada festival bunga api loh di dekat gedung Dewantara Group. Mau ke sana? Kita nonton di atapnya, mau tidak? Hah? Memang boleh ya kita ke sana? Boleh lah. Mas yakin sekali sih? Padahal aku takut kita bakal security loh. Tenang aja, kan ada aku. Kita tidak akan diusir, percaya padaku. Ucap Leon meyakinkan. Jelaslah, si itu kan bosnya. Kinara tersenyum. Memang mas siapa? Bisa-bisanya sih yakin itu. Gumam Kinara sembari membuka botol air mineral dan meminumnya. Pemiliknya dong. Apa? Kinara menjemurkan air minumnya. Tidak, bukan begitu. Aku hanya bercanda, Kinara. Serius, aku hanya bercanda. Bercandamu itu terdengar serius, mas. Aku sampai shock. Terkekeh garing sembari mengusap mulutnya yang basah. Jadi bagaimana? Apa kita pulang saja sekarang? Tanya Leon mengalihkan. Kinar pun mengangguk. Ya mau bagaimana lagi? Hujan semakin menderas. Lengan baju Leon pun sudah mulai basah. Sehingga keduanya kini mulai melangkahkan kaki berjalan menuju pintu keluar. Sementara itu Ivan yang sudah siap dengan ponselnya pun kembali menurunkan tangannya. Padahal ia hendak menelpon pelayan ambulan karena melihat Tuhan yang sudah sangat kelelahan. Dugaanku benar.
tuan muda sudah mulai menyukai gadis itu. Jika tidak, mana mungkin dia mau melakukan sejauh ini? Dan nona itu sepertinya dia baik hati. Tidak terlihat sekalipun dia memanfaatkan tuan muda. Ivan tersenyum tipis. Ivan kini jauh lebih lega rasanya. Karena hati Leon sudah kembali terisi. Hanya tinggal pengakuannya saja. Ivan pun melanjutkan langkahnya. Kakinya yang juga sudah pegal pun mulai terasa. Sekarang Ivan sudah bisa kembali ke rumah utama. Guna menyiapkan berkas untuk esok hari sebelum dia kembali ke apartemennya sendiri. Di dekat mobilnya, Leon masih memayungi Kinar hingga gadis itu masuk ke dalam mobil dan duduk dengan nyaman di sana. Setelah pintu itu tertutup, Leon melanjutkan langkahnya menuju kursi kemudi. Suara klakson membuatnya menoleh. Seketika itu pula matanya membulat. Karena mendapati sebuah mobil yang ia kenal sudah berhenti di dekatnya. Dan seorang wanita yang tak seharusnya ia jumpai di saat dirinya tengah bersama Kinara justru keluar dari dalam mobil itu. Leon? Tuturnya sembari menutup pintu mobil itu. Hujan pun tak ia hiraukan. Langkahnya terus tertuju pada pria yang masih mematung di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Leon sedikit panik saat melihat Fiona sudah berada dalam satu payung dengannya. Di sisi lain, Kinara yang melihat itu pun bertanya-tanya. Siapa gadis itu? Kenapa sepertinya mereka saling kenal? Terlebih saat tangan wanita itu memegang tangan Leon. Apa dia kekasih Mas Tara yang sesungguhnya? Karena suara hujan di luar membuat ia tidak bisa mendengar jelas apa yang tengah dibicarakan keduanya. Dari ekspresi wajah Leon, ia seperti sedikit menolak tangannya disentuh oleh sang gadis. Hingga wanita itu melingkari pinggang Leon. Mata Kinara pun membulat. Kenapa dia memeluk Mas Tara? Ingin rasanya dia keluar, namun urung. Berarti benar dia kekasih Mas Tara. Cantik, dia cantik sekali. Jadi aku hanya... Mata Kinar mulai berkaca-kaca dan menundukkan kepalanya. Dia kembali melirik sedikit ke atas, mengamati Leon yang kini sudah membawa gadis itu menjauh dari sana. Apa dia tengah menjelaskan kalau kita sebenarnya tidak benar-benar menikah? Ya, benar begitu. Kalian memang serasi sih. Masih berusaha terkekeh walau sebenarnya ia ingin menangis. Maafkan aku ya Mas. Aku sudah menjadi perusak hubungan kalian. Tersenyum kecut sembari tertunduk hingga setitik air keluar dari sudut matanya. Pintu mobil terbuka. Kinar pun menghapus air matanya dengan cepat, lalu tersenyum. Maaf ya Kinar, dia itu hanya kekasih Mas Tara ya? Leon menoleh dengan cepat. Tidak apa-apa Mas, Kinar ngerti kok. Yuk kita pulang saja. Dia cantik sekali, cocok denganmu Mas. Kinar tersenyum lebar sembari mengacungkan kedua ibu jarinya. Leon pun tidak bisa menjelaskan apapun untuk saat ini. Dahinya berkerut. Dia kok malah tidak terlihat cemburu sih? Apa memang dia tidak ada perasaan terhadapku? Leon sedikit kecewa. Tangannya mulai berkutat pada seatbelt, lalu melirik sekilas. Benar, dia bahkan masih bisa tersenyum semangat seperti ini. Leon mulai menyalakan mesin mobilnya dan mobil pun kembali melaju. Sedikit melirik ke arah Leon yang masih terdiam. Begitu sempurnanya dirimu Mas Tara. Memang benar sih. Dia tidaklah cocok untukku yang kentang ini. Dan wanita itulah yang lebih serasi bersanding dengannya. Mata Kinara bergerak-gerak, namun bibirnya masih tersungging senyum. Jangan nangis, jangan nangis. Kumohon jangan nangis, kumohon Kinara. Leon menoleh ke arah Kinara sejenak. Melihat gadis itu masih tersenyum, membuatnya geleng-geleng kepala. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.